Oke, kembali lagi bersama Maldini Evans. Pada episode ketiga menceritakan tentang seseorang yang bisa melihat, mendengar, atau membaca pikiran orang lain. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dibuka dengan seorang pria yang mengaku dosa kalau dia bisa melihat sesuatu di mana ada pria dengan setelan jas membawa koper naik ke bis. Lalu pria itu memakai masker dan melemparkan asap kemudian mengambil tas milik wanita. Pria yang mengaku dosa takut dan pergi meninggalkan selembar kertas gambar buatannya. Di sisi lain, polisi menemukan bis dengan penumpang yang membeku di dalamnya. Sementara itu, pemakaman John Scott sedang berlangsung. Olivia tidak habis pikir John harus dianggap sebagai pahlawan atas apa yang telah diperbuat. Dia pun merasa risih ketika terus dilihat oleh ibunya John seolah-olah menyalahkan dirinya. Kemudian Broyles datang meminta Olivia untuk ikut dengannya. Scene selanjutnya, Walter dan Peter menikmati kebersamaan di restoran. Walter membawa sendiri pemanis yang dia anggap obatnya yang dibuat di lab. Lalu Peter menghampiri orang yang diam-diam mengambil gambarnya. Dia pun mengancamnya untuk tidak memberitahukan siapapun keberadaannya. Lalu Walter memberitahukan ada telepon dari Olivia yang mengatakan soal bis. Menurut petugas, insiden ini terjadi pada pukul 8 pagi. Saksi mengatakan ini serangan bioterorisme, namun CDC mengkonfirmasi serangan itu bukan biologi alami. Walter pikir ini mengerikan. Para penumpang seperti nyamuk yang terperangkap di amber. Mereka meyakini pelaku ingin menarik perhatian. Menurut Walter, bahannya dilepaskan dalam bentuk gas sebelum pemadatan, jadi dia ingin mempelajarinya di lab. Sementara di suatu tempat, dua orang pria mengambil barang-barang dari tas wanita namun tidak ditemukan apa yang mereka cari. Scene selanjutnya, pria yang bernama Roy kembali melihat dan merasakan sesuatu. Lalu dia menggambar yang dia sendiri tidak tahu artinya. Di sisi lain, Walter sudah mampu membedakan semuanya. Awalnya itu bermula sebagai silikon berbasis aerosol dan entah bagaimana menjadi mengeras. Orang itu berharap bantuan dari wanita yang dia selalu lupa namanya itu untuk membawakan piano. Tentu saja ditolak oleh anaknya dan Walter menyadari ada sesuatu yang disembunyikan oleh Peter mengenai pria yang ada di restoran. Sementara itu bis beserta penumpang dibawa ke suatu tempat untuk diperiksa. Lalu mereka melihat rekaman dan menyadari tas seorang wanita yang menghilang. Wanita itu bernama Evelina Mendoza yang merupakan agen federal dan anggota DEA yang menyamar. Atasannya adalah Grant Davidson. Pria itu menjelaskan kalau Evelina ditugaskan untuk menyusup ke kartel. Kemudian minta dikeluarkan dari tugas itu karena mendengar kartel membahas tentang pola. Lalu Grant Davidson mengatakan kalau dia disuruh untuk mengidentifikasi mayatnya. Setelah itu Olivia pergi ke lab dan melihat Walter bermain piano dengan alasan supaya dapat memproses pikirannya. Lalu Walter memberitahukan bahwa dia telah mengetahui gas yang dilepaskan di bis. Ternyata padat ketika bertemu nitrogen di atmosfer yang seketika melumpuhkan dan mencekik penumpang. Mereka meyakini kalau Massive Dynamics lah yang memproduksinya. Kemudian Charlie menghubungi Olivia dan mengatakan kalau ada seorang lelaki yang mengetahui adanya potensi kecelakaan bis sebelum terjadi. Lalu mereka melihat gambar dari puluhan serangan, kecelakaan, bencana yang mereka lihat setahun belakangan. Terdapat pula tanggal sebelum insiden terjadi. Setelah itu Olivia mengunjungi Nina untuk bertanya soal bahan kimia pada insiden bis. Nina berkata mereka telah menyuplai bahannya ke seluruh lab di dunia. Bisa saja barangnya dicuri dari salah satu lab. Olivia penasaran ketika waktu mereka pertama kali bertemu. Nina membahas soal ilmu pengetahuan dan teknologi akan berjalan di luar kendali. Sejauh yang dia tahu, semua kasus yang telah diselidiki berkaitan dengan Massive Dynamics. Nina tahu itu dan Olivia sudah menyelidiki kasus ini baru sebentar. Dia menduga bahwa Olivia juga ikut bertanggung jawab. Dia pun berharap dapat membantunya menemukan siapa di belakang serangan ini. Siapa tahu memiliki akses ke berkas kasus lama yang pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, Roy dibawa untuk diinterogasi. Mereka pun penasaran dari mana orang itu tahu semua informasinya. Roy berkata dia bisa ada di mana saja dan tiba-tiba dia mendapatkan perasaan ini.
Satu-satunya cara mengungkapkannya adalah menggambar apa yang dia lihat atau mencoba membangunnya. Menurut Broyles, apa yang dirasakan Roy dimulai ketika mereka mewaspadai akan pola. Dan mereka yakin Roy tidak berbohong. Walter pikir Roy bisa membaca pikiran orang. Mungkin dia tidak bisa mengendalikan kemampuannya bahwa Roy dihubungkan dengan seseorang. Namun Broyles tidak percaya ada orang yang mampu membaca pikiran orang lain. Walter pun ingin membuktikannya. Kemudian Olivia bertanya kepada Broyles soal kasus lama yang serupa, tapi dia tidak bisa mengaksesnya. Broyles bilang tugas yang sedang dikerjakan terkadang membutuhkan beberapa manuver birokrasi agar tetap hidup dan bebas campur tangan politik. Maka dari itu dia tidak bisa memberitahukan semuanya demi keselamatan Olivia. Sementara itu Roy di CT scan untuk melihat apakah ada sebuah tanda. Beberapa saat kemudian organ vitalnya menghentak karena ada sesuatu di darahnya semacam senyawa magnetik atau logam. Setelah itu Walter membaca berkas lamanya ketika bekerja dengan William Bell. Mereka mengemukakan sebuah spektrum gelombang yang berada di luar jangkauan dari semua gelombang yang sudah ditemukan. Menurutnya gelombang atau frekuensi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Walaupun cuma teori, tapi pemerintah menyukainya. Jaringan ini disebut jaringan hantu yang digunakan untuk mengirim informasi rahasia mereka. Lalu Peter menyadari bahwa Roy adalah hasil dari pengujian Walter. Tentu saja Peter marah. Orang itu hampir mati karena Walter menyuntikkan sesuatu ke otaknya 20 tahun yang lalu. Walter menjelaskan kalau senyawa berbasis bahan iridium bercampur dalam darah Roy sehingga dia berubah menjadi semacam receiver. Ternyata jaringan hantu yang dia buat sudah disempurnakan dan digunakan untuk berkomunikasi. Jadi Roy tanpa sengaja mendengar apa yang orang lain katakan. Walter pun mencurigai bahwa ada seseorang yang telah melanjutkan hasil penelitiannya. Kesimpulannya adalah Roy mendengar jaringan telepon seseorang. Otaknya mencoba untuk menginterpretasikan input sensorik. Sama seperti otak manusia lainnya yang berdebat pada gambar ini apakah gambar kelinci atau bebek. Olivia pun penasaran apakah ada cara untuk merekam atau mendengar apa yang didengar oleh Roy. Menurut Walter mungkin saja untuk mengarahkan transmisi dari pusat visualnya dan membutuhkan sedikit pembedahan otak. Tentu saja dia membutuhkan alat yang dia simpan di rumahnya 17 tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian Roy berada di labnya Walter untuk persiapan pembedahan. Roy pun mulai sedikit takut dan tidak yakin hasilnya bisa menangkap pelaku serangan pada bis. Selagi Roy diberikan obat penenang, Peter dan Olivia tiba membawa alatnya. Kemudian Walter memasangkan alat itu ke kepala Roy dengan bantuan Peter dan Astrid. Walter masih yakin ada kumpulan logam di pusat penglihatan otak Roy dan dia mencoba untuk memindahkannya ke area pemprosesan suara. Setelah itu Peter menunjukkan sebuah gambar kuda lalu mereka menaikkan frekuensinya. Lalu gambar mobil dan Roy berkata kalau dia mencium bau kotoran. Sementara gambar pantai awalnya Roy tidak merasakan sesuatu. Tiba-tiba saja dia berbicara dengan bahasa Latin yang artinya adalah seseorang akan melakukan pertukaran di stasiun 1 jam lagi. Barang itu ada di wanita yang ternyata sudah digambarkan oleh Roy. Kemudian Olivia pergi ke kamar mayat wanita itu, lalu melihat ada bekas luka di tangannya yang ternyata perbuatan dari Grant Davidson. Setelah itu Olivia mengabarkannya pada Broyles lalu orang itu memerintahkan anak buahnya untuk ke stasiun. Sementara itu Grant membawa koper sambil menerima telepon dari seseorang. Secara bersamaan Roy menyampaikan apa yang Grant katakan. Kemudian Peter memberitahukan kepada Olivia bahwa Grant sudah di stasiun. Lalu Olivia masuk ke dalam kereta untuk mencarinya. Sementara Roy kembali berbicara kalau orang itu sudah menuju ke pintu keluar tepat saat Olivia melihatnya lalu menyusulnya. Sayangnya orang itu tertembak dan jatuh. Kemudian Olivia dan Charlie mengejar pelaku yang mengambil tasnya hingga akhirnya berhasil. Namun pelaku memilih untuk menabrakkan diri ke kereta daripada ditangkap. Setelah itu koper dibawa ke lab dan menemukan sebuah benda seperti koin transparan yang mereka sendiri belum tahu apa itu. Kemudian Broyles memberitahukan bahwa mereka berhasil mengetahui penembaknya, yaitu Matthias Ziegler yang juga berkaitan dengan 2 kasus pola lainnya. Lalu ada barang-barang dari apartemen Roy yang diyakini adalah kasus pola yang belum mereka sadari. Setelah itu Olivia kembali ke lab untuk sekadar menanyakan keadaan Roy dan berpesan untuk menghubunginya jika mendengar sesuatu.
Di sisi lain, Broyles menyerahkan benda yang ditemukan di koper kepada Nina. Dia pun menyarankan untuk tidak merekrut agen yang baru menangani 3 kasus. Karena itu dia juga bertanggung jawab pada semua anak buahnya. Setelah itu Nina memberikan benda itu pada dokter. Dokter itu berkata bahwa mereka berhasil menstabilkan linknya pada John Scott dan telah mengambil informasi dari disk dari 72 jam terakhir. Dan episode ini pun bersambung. Sekian dulu episode Fringe kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.